Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik siswa? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi terkait iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, menuliskan dalil nakli tentang keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang ketiga, menguraikan nama-nama malaikat beserta tugasnya secara lengkap. Yang keempat, membandingkan perbedaan malaikat dengan jin dan manusia secara detail. Yang terakhir, yang kelima, menganalisis hikmah beriman kepada malaikat dengan singkat dan jelas. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dalam pembelajaran kali ini. Pernahkah kalian di dalam sebuah ruangan yang hanya terdapat kalian sendiri? Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian akan selalu berhati-hati karena akan ada yang mengawasi? Apalagi kalau kalian sampai berbuat suatu hal yang merugikan diri sendiri, bahkan merugikan orang lain. Percayalah wahai adik-adik siswa bahwa malaikat akan selalu mengawasi dan mencatat seluruh gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Sebagai seorang muslim, kita harus wajib mengimani rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang ada dan diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat selalu tunduk dan patuh serta tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang Allah perintahkan, dan malaikat melaksanakan apa yang ditugaskan kepada mereka. Malaikat juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, malaikat merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang kedua, malaikat dapat menyamar sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak pula minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah lelah, tidak pernah letih, dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, malaikat tidak mau datang ke rumah yang ada anjing dan patung. Yang ketujuh, malaikat selalu mengelilingi majelis zikir. Dan yang kedelapan, malaikat selalu berdoa bagi hambanya yang duduk menunggu waktu sholat berjamaah. Baik adik-adik sekalian, sampai di sini paham adik-adik sekalian? Semoga paham ya. Dan masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membahas dalil nakli yang berkaitan dengan materi iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana
ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. Yang artinya Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan antara seorang dengan yang lain rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami memohon ampunan-Mu, wahai Tuhan kami, dan kepadamu-lah tempat kami kembali. Dari ayat yang diterangkan di atas, mendapatkan arti bahwa sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani malaikat Allah sebagaimana tertulis dalam kitabnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 yang sudah dibacakan tadi. Maka setiap muslim wajib untuk mengimani, percaya dan meyakini benar-benar dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikatnya untuk menjalankan tugas-tugas dari malaikatnya masing-masing. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu apa arti dari gambar yang saya tampilkan kali ini? Yap, benar, bahwa ini adalah salah satu tugas dari malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa dari seorang manusia. Adapun tugas dari malaikat yang ditugaskan oleh Allah, ada 10 malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Yang pertama, malaikat Jibril, tugasnya untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya untuk memberikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel, tugasnya mencabut nyawa manusia. Yang kelima, malaikat Munkar, yang tugasnya menanyai mayat di alam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, yang tugasnya sama seperti malaikat Munkar, yaitu menanyai mayat di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Rakib, yang tugasnya mencatat amal baik manusia selama di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid, yang tugasnya mencatat amal buruk manusia selama di dunia. Yang kesembilan, malaikat Ridwan, yang tugasnya menjaga pintu surga. Dan yang terakhir, malaikat Malik, yang tugasnya menjaga pintu neraka. Nah, berdasarkan gambar tadi yang di awal saya tampilkan, dan dengan 10 malaikat dan tugasnya yang sudah saya paparkan, maka adik-adik siswa bisa mendapatkan arti dari gambar yang dari awal saya tampilkan. Bahwa gambar tadi menjelaskan Allah menugaskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa pada manusia. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, berikut ya saya tampilkan bahwa makhluk Allah, malaikat, jin, dan manusia memiliki perbedaan. Yang pertama, malaikat itu diciptakan oleh Allah, diciptakannya dari nur atau cahaya. Sedangkan jin diciptakan dari api. Sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Perbedaan yang kedua, malaikat merupakan makhluk gaib. Yang kedua, jin merupakan makhluk gaib. Manusia merupakan makhluk yang terlihat atau makhluk non-gaib atau makhluk kasat mata. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin ada yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia ada juga yang patuh dan ada juga yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbedaan yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, atau malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Sedangkan jin dan manusia itu makan dan minum. Perbedaan yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, tidak terfikirkan tentang maksiat. Sedangkan jin pikirannya berubah-ubah, sama seperti manusia. Dan perbedaan yang keenam, bahwa malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin mempunyai nafsu dan manusia mempunyai nafsu. Jadi itulah perbedaan antara makhluk Allah, yakni malaikat, jin, dan manusia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan hikmah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah yang akan kita dapatkan? Hikmah yang akan kita dapatkan yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Karena apabila kita beriman, kita akan selalu percaya bahwa ada malaikat yang akan mencatat perbuatan baik maupun perbuatan buruk kita. Yang ketiga, menambah kesadaran bahwa adanya alam lain yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, yaitu alam gaib. Karena apabila kita percaya kepada malaikat, malaikat adalah makhluk gaib, berarti kita membawa dan menambah kesadaran bahwa adanya alam lain selain dari alam nyata. Yang keempat, menumbuhkan cinta kepada amal soleh. Kenapa menumbuhkan cinta kepada amal soleh? Karena apabila kita percaya dan meyakini dan mengimani malaikat Allah, kita akan selalu percaya bahwa malaikat akan selalu mencatat perbuatan-perbuatan baik kita. Maka itu akan menambah kita untuk menjadi orang-orang yang soleh. Baik, jadi itulah materi dari video pembelajaran yang saya bawakan pada hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat dan dapat menambah ilmu adik-adik siswa sekalian. Mari sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.